Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sadar. Ya Syekhana, ya Syekhana, Khariqin Azab. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah nih kita ketemu lagi. Saat ini kita lagi berada di tempat untuk, kalau teman-teman tahu, kalau videonya itu habis di take kita biasanya ke sini. Ini ruang produksi kita, home base lah gitu. Ya alhamdulillah kita lagi santai-santai biasa nih. Tim Pejuang Hidayah kalau udah selesai atau baru mau acara kita biasanya ngobrol dulu. Nih gimana nih, apa yang mau bicarain gitu. Alhamdulillah di sini ada teman kita, nih namanya Mas Rifa. Dia ini bagian untuk video sama editing. Alhamdulillah udah ada Bib Ali di sini. Kalau saya udah pada tahu kan ya. Udah terkenal. Pengantin baru. Waduh. Pasti para pemedisan nggak ada yang diundang kemarin, ya kan? Nggak kabar-kabar. Udah nggak jomblo kan kemarin kita pembahasannya tentang jomblo. Sekarang sudah nggak jomblo. Waduh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, berkat doain juga Allah kasih kemudahan, kelancaran. Nah ini kalau teman-teman mau tahu, kita biasanya kayak gini, sambil ngopi-ngopi, selain ngopi minuman, kita juga ngopi masalah ngobrol perkara iman. Nah, mau kayak gimana ya? Ya kayak gini nih biasanya. Ini ada Bro Rifa, kalau yang belum tahu, kita saat ini bertiga ya, Bib, berarti ya? Bertiga. Kita tim bertiga ini. Biasanya berberapa? Biasanya ada berempat, berlima gitu. Nah, yang dua sibuk, jadi tinggal kita bertiga. Sekarang alhamdulillah masih jalan terus. Nah, ini gimana Bib nih, Bib? Kita mau cerita-cerita apa nih di pagi menjelang siang nih? Ini sebetulnya ada kesalahan teknis tadi teman-teman. Waduh, udah capek teman-teman. Udah enak, udah ini biasa. Namanya manusia tuh pasti ada human error. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman. Namanya belum terlambat, masih bisa lanjut lagi ya. Ini kita langsung mulai lagi aja deh. Kita ada cerita apa Bib hari ini, Bib? Habib mau ada cerita apa nih? Sebelum saya cerita, mungkin Kang Nadir, ya Mas Rifa ada pengalaman dulu, nanti kita bisa bahas dari situ. Oke, pengalaman apa ya, Bib? Masalah kehidupan misalnya dalam bisnis, dalam bermasyarakat, dalam pertemanan. Apa hikmah yang diambil, yang pernah dirasakan? Kalau saya sih mau dimanapun kita, situasinya kayak apa, tetap berbuat baik aja, Bib. Tetap berbuat baik aja. Soalnya kalau kita udah, kan kita secara nggak langsung nih, Bib ya. Kita ini sebetulnya itu kan, kalau kayak bilang tuh kita nih kayak jadi brand ambassador diri kita sendiri, Bib. Kita ini sebetulnya kemana-mana nih kita ngiklan sebetulnya, diri kita sendiri. Produknya apa? Produknya diri kita gitu. Nah, biar teman-teman atau yang orang lain juga senang sama kita, ya kita tetap berbuat baik aja. Karena selama kita baik pasti produk kita kepake lah gitu. Kepake pasti. Kalau saya sih kurang lebih kayak gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, oh iya, ini sedikit cerita. Saya alhamdulillah dapat ketemu Bib Ali, ada Bib Ahmad. Ini beliau yang perantaranya. Wah, ini awal saya ikut majelis Rifa, Bib. Ada teman sebelumnya Mas Dedi namanya, itu saya kenal dia, terus dikenalin sama Mas Rifa, terus akhirnya alhamdulillah sampai sekarang nih saya jadi bisa ngikut, jadi kenal Habib. Udah berapa lama ikut pengajian berarti? Setahun ya, Bib ya? Setahun ya, berarti udah corona ya? Udah tuh. Wah, udah mau akhir-akhir tuh gitu. Bahkan saya baru ikut. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang berarti bisa kenalnya 3 ya? Siapa tuh? Dedi, Habib, 4 ya aku, sama istri. Sama istri. Istri Yang mana lagi nih? Istri siapa? Baru nikah. Oh, deg-degan. Deg-degan saya ini. Saya kira yang tadi tuh, istri yang tadi tuh, yang tag yang salah itu. Iya, istri itu kecil. kalau nggak lengkap jadi perang dunia nanti. Istri kecil. Ya jadi gitu teman-teman, saya alhamdulillah ikut di sini. Ini nama majelisnya, kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu, namanya Majelis Hubun Nabi ya, Habib. Hubun Nabi, pengasuhnya, pembinanya itu Habib Ahmad Asegaf sama Habib Ali Ridho di sini ya. Kita ada, alhamdulillah sudah pondok ya, Habib. Namanya Anwar Asofi.
Doanya ya masih proses pembangunan. Lagi proses pembangunan, tapi udah dipakai buat majelisan. Udah kita gunain untuk kegiatan, ya, tapi untuk menerima santri masih belum. Masih belum. Masih Insya Allah belum. kapan Bib, rencana Bib? Rencananya kalau memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tahun berikutnya, Tahun depan Bib, insya ya, Allah. tahun ajaran baru. Insya Allah nanti minta doanya teman-teman, dan tahun ajaran baru pondok udah bisa berjalan dan Amin. bisa menjadi bawa kebaikan, manfaat Amin. buat semua, amin insya Allah. Nah, kalau di sini ya gini teman-teman, tempatnya ya gini lah, santai gini. Ini sesuai yang punya sih tempatnya, jadi warnanya gini nih, rame, kayak orangnya gitu, rame gitu. Yang punya siapa? Hah? Yang punya siapa? Nah itu siapa ya Bib? Nah, Ini yang punya siapa nih? kalau Mas Riwa sendiri gimana? Punya pengalaman apa yang bisa dibagi sama teman-teman dakwah pejuang hidayah yang bisa diambil hikmahnya? Kalau saya itu paling satu senang melihat perkembangan anak ya, Bib. Jadi dari dia Anak ini siapa maksudnya? anak saya. Oh anak, oh ya. Ya, jadi dari dia lahir terus sampai dia dulu bayi terus lama-lama kok besar sampai SD gitu. Ya kan, lihat perkembangan gitu. Nah, dari mendidik dari pendidikannya sampai agamanya terutama ya. Nah, ya begitulah di paling ya itulah, mungkin saya baru pertama kali lah, maksudnya saya punya keluarga kecil gitu. Nah paling yang saya sekarang mungkin dulu kan mungkin masih buat ego sendiri ya, hidup ya Bib, masih mikirin Kesenangan lah. kesenangan lah duniawi lah. Tapi lama-lama udah punya istri, udah punya anak, ya sekarang ya ego mungkin udah nggak buat saya lagi. Tapi memang apa ya? Itu paling itu dong. Kualitas keluarga atau kualitas anak itu memang harus dimulai dari awal. Kita kepingin rata-rata setiap orang tua tuh mesti kepingin punya anak yang soleh, ya, kepingin punya anak yang soleh hati. Tetapi mereka tidak berladang di ladang yang baik, dengan bibit yang baik, dengan pupuk yang bagus, dengan air yang sehat. Maka jangan harapkan hasilnya akan baik. Maka kunci awal itu ya kita dulu, kita perbaiki diri kita dulu. Setelah kita sambil proses ya, tidak ada orang itu bisa jadi baik dengan masa waktu yang cepat tuh tidak ada. Semua proses. Kehidupannya pelajaran. Dalam pelajaran tadi sambil kita merubah diri kita, kemudian kita mencari bahasanya itu ladang yang baik, yaitu calon istri. Calon istri ini kan ladang, karena nanti istri kita yang akan menjadi tempat diletakkannya benih yang akan menjadi segumpal daging dan akan menjadi makhluk, yaitu bayi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan letaknya di rahimnya perempuan. Dinamakan rahim itu karena apa? Rahim ini kasih sayang artinya. Rahim itu artinya kasih sayang. Rahim. Nah, jadi bayi itu diletakkan di dalam perut ibunya karena tidak semua punya rahim. Yang punya rahim itu kan ibu. Karena ibu itu punya rasa kasih sayang yang tinggi. Bahkan dari bayi, di kandungan itu sudah, yang penting bagaimana rahim ini sehat. Segala sesuatu itu dipikirkan untuk kesehatan rahimnya. Bahkan dikatakan, loh kenapa sih bayi itu kalau setelah lahir itu nangis? Ya maka ulama ada yang mengatakan karena bayi ini takut setelah dia lahir tidak mendapatkan kenyamanan dan kasih sayang yang dia dapat selama di dalam kandungan. Nah, jadi ada ulama yang berpendapat bahwasanya itu salah satu sebab kenapa bayi itu menangis. Nah, tapi kembali lagi, memang anak yang sehat, anak yang baik ya, baik sehat akhlaknya, sehat hatinya, itu kembali kepada orang tuanya. Terlebih lagi yang lebih ditekankan istrinya. Pernah ada orang datang sama Nabi
lapor tentang anaknya yang berani kepada orang tuanya. Datang kepada salah Khalifah Umar bin Khattab. Maka Khalifah Umar ini bertanya, apa kesalahan anakmu? Oh, dia berani seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka anaknya dipanggil. Benar nggak ini tuduhan orang tuamu kepadamu? Benar Khalifah. Dikasih tahu nggak boleh seperti itu. Anak itu punya kewajiban seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kemudian anak itu bertanya, wah Khalifah Umar, memang benar saya salah. Saya mungkin tidak melakukan kewajiban saya. Dan saya juga punya pertanyaan, kira-kira orang tua juga punya kewajiban nggak terhadap anaknya? Oh, Maka Khalifah, berarti ada orang tua yang durhaka juga pada anaknya. ada, Oh. ada. Ya, jadi kalau orang mengatakan orang tua itu pasti benar, enggak. Allah pasti benar, iya. Iya. Ya kan? Tetapi orang tua berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi apakah yang diberikan oleh orang tua itu yang menurut orang tua terbaik itu pasti terbaik untuk Allah? Enggak. Gitu. Kadang orang tua kita udah mengusahakan untuk kita yang terbaik, tapi sama Allah nggak dikasih. Tandanya kan berarti yang orang tua kita usahakan untuk kita kan berarti bukan yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita ya yang apa Allah restui. Kalau orang tua kita mengusahakan untuk kita dan direstui, berarti itu yang terbaik. Mengusahakan untuk kita ke Allah nggak mengijabahi, berarti itu bukan yang terbaik. Belum. Nah, jadi akhirnya anak itu Khalifah Umar mengatakan ada. Apa yang pertama, bahwasanya seorang ayah ya atau calon pemimpin ini tadi laki-laki harus mencari istri yang baik. Baik itu tadi sudah dikatakan yang boleh sebab kecantikannya boleh, sebab hartanya boleh, sebab nasabnya boleh, yang jelas takwanya. Yang paling utama adalah sebab agamanya. Maka anak ini mengatakan, ya Rasulullah, yang pertama itu ya. Habis itu yang kedua apalagi? Yang kedua adalah ketika lahir orang tua punya kewajiban untuk memberi nama yang baik untuk anaknya. Ya. Apalagi zaman sekarang nih orang-orang lebih seneng ngasih nama anaknya nama-nama barat. Ya kan? Seakan-akan nggak pede dengan nama-nama Islam. Nama Abdullah, padahal Nabi sudah mengatakan sebaik-baiknya nama itu yang dinisbatkan dengan lafaz Allah. Abdullah, Abdurrahman itu paling bagusnya nama. Tapi kita sekarang ini banyak orang itu mengatakan namanya kok apa bahasa kuno. Jadi nama Abdullah, Abdurrahman itu dikatakan nama kuno. Jadi kayak gimana, kayak kurang seneng. Seneng yang namanya kayak apa misalnya ya saya nanti nyebutkan nama takutnya di sana ya. Intinya yang nama-nama barat lah. Lebih bangga padahal Nabi sudah mengatakan nama terbaik adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Nah, atau mungkin kita kasih nama yang sama dengan nama-nama orang soleh. Namanya para nabi, namanya para sahabat, namanya para tabi'in, alim ulama. Atau diberi nama yang memiliki nama yang artinya baik. Seperti itu. Setelah itu yang ketiga, menikah, mengajari ilmu. Mengajari ilmu. Tapi ada lagi dalam riwayat lain, menikahkan. Jadi gitu. Menikahkan. Orang tua punya kewajiban juga menikahkan anaknya. Ya, nah, akhirnya ini tadi anak ini protes. Wahai Khalifah Umar, tiga-tiganya ini tidak ada pada orang tua saya. Yang pertama, saya punya ibu itu seorang budak. Ibunya budak. Budak itu kan ibarat barang. Ketika dia rusak, yang dinilai itu kemanfaatannya. Budak ini tukang cuci. Subhanallah, tiba-tiba jalan ketabrak, lumpuh tangannya. Nggak bisa nyuci. Yang dinilai harga budaknya ini gara-gara kamu dia nggak bisa nyuci nih. Ganti rugi, saya dulu beli sekian. Bukan karena kemanusiaannya. Itu berarti kan jelek. Kemudian yang kedua, saya punya nama itu artinya hewan, nama hewan, dikasih namanya nama hewan. Sedangkan nama itu adalah doa. Terus yang terakhir, orang tua saya tidak pernah mengajari saya tentang Al-Quran, tidak pernah mengajari saya tentang agama. Ya walaupun seandainya mungkin banyak daripada kita ini
masa kecilnya juga nggak dapat pendidikan agama misalnya. Paling tidak ketika kita sudah dewasa, kita belajar dan kita masih merasa belum mampu untuk mengajarkan anak kita, ya kita panggil ustaz. Panggil orang yang mampu, punya kapasitas untuk bisa mengajar anak kita tentang agama. Jangan sampai kesalahan yang terjadi pada kita terulang sama anak kita. Benar nggak? Betul. Makanya akhirnya kata Sayyidina Umar ini, sebelum anakmu ini durhaka kepadamu, sesungguhnya kamu telah durhaka dahulu kepada anakmu. Diusir sama Khalifah Umar. Jadi kita punya kewajiban sama anak kita sebelum kita menuntut anak kita. Jadi terkadang kita ini apa ya? Karena kita ini terkadang memaksakan kehendak karena kita merasa yang terbaik ya pendapat saya. Yang terbaik adalah pilihan saya. Walaupun ya memang namanya orang kepingin yang terbaik untuk anaknya. Pasti. Tetapi terkadang itu Caranya atau bahkan mungkin itu bukan terbaik untuk anaknya tapi terbaik untuk orang tuanya. Seperti yang dimanjain ya, terlalu dimanjain mata atau ya dalam banyak hal lah, dalam banyak perspektif lah. Intinya seperti itu. Jadi ya kita harus pintar-pintar ya kan. Anak ini yang terbaik itu bukan anak cara kita mendidik anak itu bukan hanya dengan kita memanjakan mereka, mencukupi kebutuhan mereka, segala yang mereka ingin, bukan. Tapi bagaimana kebutuhan sehari-hari makannya cukup, dia tetap bisa sekolah, belajar, istirahatnya ada. Mau main, boleh, kasih waktu untuk dia main. Tapi kalau bisa dari kecil jangan didekatkan dengan 5.0 dengan gadget ini dikurangi nih. Kalau bisa, kalau emang mau main ya kasihlah. Jangan setiap hari, seminggu sekali lah. Nggak bisa, udah terlanjur misalnya nih. Ya udah 1 hari dikasih waktu nih setengah jam, 20 menit. Jangan dikasih terus biarin 3 jam main game terus. Terus nanti kalau udah besar anaknya berani, misalnya sama orang yang bangkang, ya jangan salahkan anakmu. Kamu yang mendidik anakmu jadi anak yang pembangkang. Iya sih. Ya memang sekarang emang zamannya kan zaman apa ya? Gadget juga ya gitu ya. Anak-anak juga. Kadang orang tua biar nggak rewel. Kalau zaman dulu main kelereng. Dan anak sekarang tuh bahkan dari bayi udah ngerti tentang YouTube. Maksudnya dilihat dia nangis nih, disetelin YouTube diem. Ya kan Anton. Jadi dari kecil udah dibiasain untuk dia nih nurutnya, tenangnya dengan YouTube. Akhirnya setiap nyuapin anaknya YouTube. Berarti sehari bisa berapa kali YouTube tuh dia lihat. Maka secara nggak langsung dari kecil kita itu merusak pikirannya anak kita. Dari kecil kita berarti merusak matanya anak kita tanpa kita sadari. Kenapa kok kita lihat nggak bisa? Loh kok nggak bisa? Kenapa? Emang dulu sudah ada YouTube. Buktinya orang-orang zaman dulu, zaman kita kecil, apakah terus orang tua kita dengan disetelkan YouTube kita tenang? Enggak kan? Tanpa cara seperti itu pun kita jadi besar sehat kok. Benar nggak? Terus tahun-tahun sebelumnya lagi, sebelum kita orang tua kita, kakek kita, tanpa itu semua bisa. Kenapa kok sekarang nggak bisa? Ya karena kita terkadang itu karena merasa ini lebih simpel. Ini lebih gampang. Jadi nyarinya yang gampang, padahal gampang ini tadi dampaknya besar nanti. Resikonya lebih berbahaya daripada yang sebetulnya memang tergantung fungsinya sih, Bib. Kan kayak gadget atau itu kan memang sebetulnya satu sisi ada bagusnya, dia memudahkan ya kan, meringkas gitu. Tapi satu sisi yang lain dia malah membuat orang akhirnya jadi males, jadi ini jadi itu. Ya, sebetulnya tinggal fungsinya aja yang digunain seperti kayak pisau aja lah, Bib, gitu kan. Kalau dipakai buat nusuk orang ya bisa, tapi kalau dipakai buat motong, buat ini kan dia jadi manfaat gitu loh. Terbetul tinggal fungsinya seperti apa. Nah kadang kita ini juga orang tua atau siapa itu pun malah menggunakan fungsinya itu bukan yang baik, tapi malah ngasih yang nggak disuruh tapi cuma difasilitasinya gitu. Akhirnya dipakai tanpa ada batasan, pengawasan dan batasan gitu loh. Ya, anak kecil kan dia nggak ngerti apa-apa, dia ngertinya main gitu. Ketika dapat fasilitas HP yang dimana di dalamnya itu ada segala permainan, akhirnya dia lebih asik dengan gamenya. Ya memang dunianya dunia main anak kecil. Akhirnya ketika dia misalnya
lagi rewel nih. Akhirnya kita solusi pertama, bukan solusi terakhir, solusi pertama langsung kita kasih game biar anteng. Iya kan. Kalau dulu zaman saya tuh kalau rewel bukan dikasih mainan, dikunci ini kamar sama orang tua. Ya sana dikunci ini, nangis nah mau berapa lama, sehari 2 hari dibiarin, udah tenang keluarin. Jadi benar-benar kita diajari pendidikan yang apa ya, bahasanya itu benar saklek. Tapi dampaknya ketika kita mulai dewasa, kita ngerti, oh ini orang tua ternyata sampai seperti ininya sayang sama kita. Iya. Biar kita tuh nggak tertipu, biar kita nggak terlena dengan boleh main, tapi ketika kamu mainnya kelewat batas, sampai kamu ini lupa waktu, maka orang tua ngasih hukuman. Iya. Kalau kita nggak, malah dikasih racun gitu. Sebetulnya juga memang antara si ayah dan si ibu ini juga emang harus bekerja sama sih, membangun komunikasi, membangun pola parentingnya mau kayak apa gitu. Jadi kadang kan ada juga yang kayak gini, Bib. Si anak nggak dikasih, nangis nih. Misalnya bapak yang nggak ngasih, hari ke ibu, ibunya langsung, sini bukain nih. Itu salah juga sebetulnya. Kadang lari ke kakeknya. Kadang ke kakeknya atau ke neneknya. Dikasih nih, karena apa? Dia nggak rewel, biar nggak nangis. Intinya kan itu sebetulnya. Tapi sebetulnya itu salah gitu. Karena akhirnya si anak ketika dia butuh, dia udah tahu dia harus kemana gitu. Karena dia tahu nih, oh bapak nggak boleh, sini berarti. Oh ini pahlawannya. Kan harusnya memang udah dikomunikasiin, udah tahu. Jadi ketika si anak ke ibunya atau ke siapa itu, perlakuannya sama, jadi tetap nggak bisa handphone. Makanya kan ada peribahasa, berikanlah yang mereka butuhkan, jangan berikan yang mereka inginkan. Iya. Beri kebutuhannya, tapi bukan beri keinginannya. Iya. Karena tidak setiap keinginan itu kebutuhan. Gitu. Tapi setiap kebutuhan pasti keinginan. Iya. Ya, rata-rata sih yang terjadi kayak gitu, yang udah ada gitu. Kita bisa lihat lah sekitar kita rata-rata kalau bilang itu hikmah handphone gitu kan. Tinggal buka. Makanya saya nggak temukan zaman saya kecil main kelereng, sekarang tuh nggak nemuin. Terus main umbul ya kan. Main umbul, terus apa lagi tuh? Gangsing gitu, gangsing. Oh iya. Kemudian main tembak-tembakan yang menjadi bambu tuh. Betengan. Kalau di sini apa namanya? Betengan. Petak umpet. Petak umpet. Ular tangga itu udah nggak main. Sekarang udah orang, ayo mabar kan gitu sekarang ya kan. Ya memang zamannya berubah, suasananya berubah, terus juga kegiatannya, permainan juga berubah. Bahkan nggak ada waktunya. Iya. Kapan tuh kan? Saya pernah itu sama Mas Rifa juga ya. Kita pulang pengajian, kita mampir ngopi tuh. Oh iya. Yang di Gemah. Banyak. Itu jam 1:30, 2 malam itu masih pada main. Iya. Jam segitu laki perempuan lagi. Bayangkan kerudungan. Kita terkadang lihatnya orang tuanya kemana? Anaknya ya Allah, apalagi rawan. Iya sih. Ya PR sih buat kita juga, buat kita semua sih, kan kita ya Rifa masih anaknya juga masih kecil juga, harus bisa saya nanti. Jadi emang dari kecil Mas Rifa juga harus siapkan tuh buat anak yang kecil, yang laki-laki, yang Kita bawa satu paket. Alhamdulillah. Paket komplit. Nah, terus juga kayak gamenya, komputernya, HP-nya tuh diawasi dan dibatasi. Jangan sampai orang tua tuh takut sama anaknya. Takut apa ya? Takut anaknya nangis, takut anaknya marah, jangan. Orang tua tuh lebih ngerti bagaimana trik untuk menaklukkan anaknya daripada siapapun. Ya kan? Kita lebih tahu anak kita di mana nih lengahnya nih. Tapi kembali lagi harus ada kerjasama antara suami dan istri. Iya, si ayah dan si ibunya itu. Jadi jangan kita daripada rewel kasih, jangan. Soalnya kita malah buat dia celaka nanti. Iya. Akhirnya ntar keluar, Bu, ini anak ini anak ayah, ini anak ibu gitu. Karena kayak gitu. Padahal harusnya anak ayah dan ibu. Jangan pernah kita negur. Misalnya contoh nih, Mas Rifa lagi marah sama anaknya nih. Jangan sampai istri ini malah negur Mas Rifa depan anaknya. Oh, iya. Jangan dimarahin toh ya. Jangan, itu menjadikan anaknya nanti malah kurang ajar. Ada mendukung gitu ya. Ya kan? Sebaliknya kalau lagi ibunya lagi marah sama anaknya, ayahnya juga jangan diem aja udah.
Nanti setelah selesai anaknya pergi baru ngomong berdua. Oh, iya. Bu, jangan terlalu gini. Jangan di depan anaknya kita negur. Karena kalau kita memberikan angin segar, akhirnya mereka jadi kurang ajar. Dan itu sudah banyak terjadi. Banyak terjadi. Anak itu berani kurang ajar gara-gara itu tadi. Bahkan yang paling sering itu kadang kakeknya. Neneknya. Ketika orang tuanya marah, dibelain sama kakeknya. Nggak boleh. Seperti itu nggak boleh. Ya kan? Nah kalau sudah sampai misalnya ya kita negur anak kita, kok kakek kita ikut misalnya ya orang tua kita ikut, bukan terus kita negur orang tua kita ya, cuma ya berarti ini pelajaran, oh jangan sampai kita negur lagi depan orang tua kita, karena apa, nanti malah jadi anak ini kurang ajar sama kita, mau dimarahin bawa ke kamar, bawa keluar gitu loh. Jadi jangan nah, kalau bisa kita ya ngomong baik-baik sama orang tua kita, Pak ya. Kalau kita lagi jangan dibelain, nanti anak ini malah berani sama orang tuanya, kurang ajar, dapat pembelaan. Nah, nanti apa-apa kalau ada masalah lari ke kakeknya. Iya pasti. Minta tolong sama kakeknya. Nanti kakeknya marahin anaknya atau orang tuanya anak yang tadi. Karena akhirnya anak itu jadi berani sama orang tuanya lama-lama. Iya. Ya itu Bib, yang terjadi emang kayak gitu sekarang gitu. Ya makanya butuhnya keterbukaan si orang tua juga untuk belajar terkait parenting anak itu seperti apa kan gitu. Yes, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar semua. Amin. Nih kita mau lanjut lagi nih, Bib. Insyaallah, bismillah. Kita insyaallah mau lanjut. Jadi teman-teman, nih kurang lebihnya kayak gini nih pembahasan. Ntar bahas orang tua, ntar bahas apa Bib? Bahas masalah misalnya apa? Oh, untuk terkait sholat, wudu gimana. Jadi sebelum kita take video, biasanya kita sama Bib Ali udah dikasih apa ya? Wejangan-wejangan lah gitu. Jadi kita biar juga bisa menerapkan juga, jadi nggak hanya kita cuman ngasih ke teman-teman tapi juga harus praktek keseharian kita juga masing-masing gitu. Mudah-mudahan jadi manfaatnya teman-teman dan jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, di share, bagi ke yang lain, semoga jadi manfaat, jadi jariahnya. Soalnya kita habis ini mau lanjut lagi kita mau ada take video tapi di luar yang lain. Semoga lancar semuanya, dikasih kesehatan. Teman-teman juga yang kalau lagi sakit Allah kasih kesehatan, kesembuhan. Kalau yang lagi susah Allah kasih kelancaran dan kemudahan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala